Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jubaidah dari Cikalahang, Duku Puntang. Buya yang saya hormati, saya mau bertanya tentang pluralisme itu, bagaimana non-muslim mendoakan orang muslim, apakah doanya itu diterima dan kepada Tuhan siapa dia berdoa? Orang di luar Islam berdoa untuk seorang muslim, gak ada perlunya. Gak perlu kita didoakan oleh orang Kristen sama Yahudi. Bahkan Nabi sangat jelas, permohonan kepada Allah menjauhkan rahmat Allah. Jadi kalau bisa, kalau anda meninggal, jangan sampai masuk rumah anda orang yang tidak beriman lalu berdoa di tempat itu. Itu menolak malaikat, menjauhkan malaikat. Sudahlah, kalau takziah ya. Kalau mendoakan tapi jangan anda minta. Anda bisa. Kalau ada orang meminta kepada Tuhan selain Allah, kira-kira syirik atau tidak? Dosanya gede atau tidak? Malaikat jauh. Kita tidak perlu didoakan oleh mereka karena mereka tidak iman. Doanya dijamin tidak dikabul. Sekarang begini aja, ringan-ringan. Ada orang muslim pemabuk, pezina, suka bunuh orang. Wah, anda sudah rajin ngaji, kira-kira terlintas di benak, lalu saya akan mencari pemabuk ini untuk minta doa. Ada enggak kira-kira? Gak ada ya. Karena anda sehat ya. Karena umumnya ahli maksiat kan tidak dikabul oleh Allah. Ngapain saya cari pemabuk, pezina, minta doa ya. Sementara orang itu masih lebih bagus, karena apa? Dia masih berislam ya. Lah ini minta doa kepada yang tidak beriman kepada Allah. Lah ini unik lagi. Tidak perlu seperti itu. Nggak butuh kita. Kita perlu doanya orang ahli iman yang kenal Allah. Bahkan bisa berbahaya kepada akidah anda. Tolong Pak, doain saya. Dia agamanya bukan Islam. Maksudnya apa? Suruh minta kepada Tuhannya. Berarti anda mempercayai dong. Bisa syirik kita kalau begitu. Kecuali dia Tuhannya Allah. Begitu. Jadi ada masalah pluralisme, doa bersama. Itu adalah orang yang bingung bermesra-mesraan dengan di luar Islam. Islam itu sangat indah. Kalau mesra dengan luar Islam itu sederhana. Kalau tetangga kita yang Kristen sakit, kita kasih obat. Kalau lapar, kita kasih makan. Gak usah diajak sholat bareng, doa bareng dan sebagainya. Itu masalah pribadi kepada Allah. Doa bersama, persekutuan antara malaikat dengan iblis gak ada dalam sejarah itu. Itu diadakan oleh manusia-manusia ini. Dipikir tokoh ini adalah yang paling hebat, nanti bisa, kalau kita bisa mempertemukan ini agama-agama untuk doa. Bukan untuk doa, yang diinginkan oleh Islam bagaimana hidup bersama baik, bukan ibadah bareng. Kalau ada seorang muslim menyakiti tetangganya yang Kristen, Nabi Muhammad marah. Tidak diterima sebagai umat Nabi Muhammad. Man adali dimian, man ada dimian faqad adani. Nyakiti orang kafir, orang Kristen yang hidup bersama kita, itu menyakiti Nabi Muhammad. Kurang apa? Gak usah sholat bareng, gak usah doa bareng, gak usah. Ini masalah pribadi. Kepada Tuhannya, kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah upaya aneh-aneh, doa bersama untuk negara. Masa Pak anda semuanya ustadz ada wah amin. Coba masuk akal dah? Oh, dia doanya minta wahai ini tolong ini. Yang diminta bukan Allah. Amin, kabulkan doaku. Lah ini kan orang unik. Lah kalau kita berdoa lalu orang mengamini, orang di luar Islam mengamini, lain ini. Jadi tolong dibedakan urusan ibadah dan sebagainya, jangan dicampur aduk. Tapi ingat, perbedaan kita yang semacam ini bukan berarti kita harus bermusuhan. Agama kita beda. Ikut merayakan Natalan haram, ini kan bukan berarti perang. Kalau mau ngasih ayam goreng besok saja setelah Natalan, jangan hari Natal. Kalau anda kebanyakan duit ngasih tetangga anda yang Kristen 10 juta, nanti saja, jangan pas hari Natal. Kita ingin menjamu orang Kristen bersama kita, makan enak, masuk rumah makannya enak, ingin, tidak ada masalah. Hubungan baik, tidak usah kita pakai arus pluralisme. Sama doa sama ini, insya Allah. Akhirnya nanti masjid, ya toleransilah, kalau Jumatan tolonglah datang, nanti saya akad ke gereja. Kalau memang itu terjadi, mempermudah malaikat, langsung dimasukkan neraka semua. Ini sudah ada kayak begitu. Ini adalah termasuk musibah akidah yang perlu kita cermati di zaman ini.
Jadi tidak perlu kita minta doa kepada orang tidak beriman. Bahkan kalau kita mendoakan mereka, doakan dengan hidayah, bukan dengan selain itu. Karena apa? Yang paling dibutuhkan orang yang belum beriman, orang Kristen, Yahudi, dia butuh hidayah dari Allah. Kita doakan. Adapun untuk menjalankan perintah Nabi Muhammad, Anda harus baik-baik dengan mereka. Ingat, tidak boleh kita merendahkan, mencaci, mengolok. Tetap wajar. Selagi dia tidak mengganggu Anda, Anda pun tidak boleh mengganggu. Kalau misalnya orang ganggu, ya kalau ada mereka ganggu kita ini, ya memang benar-benar orang dungu, diganggu diem. Kita digigit semut saja, semut kecil masih dicites gitu. Sudah begitu katanya kita ini ekstrim, Masya Allah. Kalau sudah mayoritas kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah, kaum di luar Islam tentrem ayem. Tapi kalau sudah yang mayoritas adalah di luar Islam, ribut terus. Bisa dibuktikan di mana saja. Di Jawa itu tentrem, tidak ada pernah keributan antar agama. Kapan itu? Sebelum adanya pluralisme, ya enggak? Sebelum adanya pluralisme, sebelum adanya yang macam-macam. Di saat umat Islam betul-betul menguasai Jawa, nggak ada keributan. Akhir zaman ini, justru setelah munculnya pluralisme, di saat di sebuah pulau sana, di sebuah daerah di pulau sana umat Kristen banyak, ternyata di situ orang Islam didolimi. Di kampung kita di Blitar orang Kristen mulai dulu sampai sekarang anak turunan tidak pernah repot, sawahnya luas, nyaman, tidak ada masalah. Islam itu sangat menghargai, tidak usah pusing-pusing itu urusan pluralisme dan segala macam itu. Pokoknya kalau ada orang mengatakan kita harus ikut masalah ini pluralisme, ini adalah untuk menjalin kebersamaan, itu adalah dusta paling luar biasa. Hati-hati di kampus dan sebagainya. Liberalisme, pluralisme, sama-sama doa sama, ini toleransi beragama. Toleransi beragama bukan begitu maknanya. Bukan berarti kita harus doa bareng, sholat bareng nih.